Nasional dengan mengadakan webinar yang pagi ini kita akan ngobrol dengan 3 orang hebat yang sudah join di Zoom kita pagi hari ini. Nanti acara ini akan terbagi ke dalam 3 sesi 1, 2, dan 3, yang di tiap sesinya nanti akan ada Q&A, dengan sebelumnya ada pemaparan materi dan ngobrol-ngobrol dengan speaker kita kurang lebih selama 15 menit, dan Q&A ini selama 5 menit begitu. Oke, kita mulai untuk sesi pertama. Kita akan ngobrol dulu dengan seorang dokter yang keren banget nih. Beliau adalah Dokter Arti Indira, yang adalah seorang spesialis di rumah sakit yang juga punya klinik background. Beliau ini excellently deliver medical nutrition therapy in various cases, engage in several nutrition awareness events to educate about healthy lifestyle. Beliau juga recently dan currently sedang bekerja di Prodia Healthcare Kemang sejak tahun 2019 sampai sekarang, dan di Beautiful Aesthetic Clinic dari 2018 sampai sekarang. So, tanpa menunggu lama lagi, kita dengarkan materi yang keren banget dari Dr. Arti Indira. Dr. Arti Indira, time is yours. Iya, terima kasih Happy. Selamat pagi Diazen, selamat pagi juga narasumber lainnya, Miss Lisa dan Monica. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang sebenarnya sudah dari minggu lalu ya, saya mau sharing sedikit mengenai gizi untuk terutama untuk kita pribadi. Izin share screen. Nah, jadi dalam rangka Hari Gizi Nasional, memang tahun ini topiknya masih mengenai stunting. Jadi beberapa tahun terakhir ini memang mengenai stunting karena ini merupakan fokus dari program gizi nasional ini. Tetapi sebenarnya di Indonesia ini kita mengalami yang namanya triple burden of malnutrition. Jadi masalah gizi nasional ini sebenarnya ada 3. Yaitu pertama stunting yang biasanya dialami anak di usia di bawah 2 tahun, kemudian masalah obesitas, baik obesitas di masa dewasa, anak maupun remaja, dan yang ketiga adalah masalah defisiensi mikronutrien. Jadi vitamin dan mineral ini seringkali terlupakan dalam asupan makan sehari-hari. Nah, di sini saya akan lebih banyak membicarakan mengenai obesitas yang memang merupakan tadi 3 permasalahan utama untuk masalah gizi di Indonesia. Nah, ini adalah highlight-nya. Jadi di sini bagaimana makan yang baik, kemudian aktivitas fisik mungkin nanti dibantu oleh Monica, kemudian bagaimana tidur dan juga kesehatan mental. Nah, mengenai obesitas sendiri di Indonesia ini setiap tahun kalau disurvei ini selalu meningkat. Tahun 2018 aja sudah 22% orang Indonesia yang mengalami obesitas. Dan diperkirakan di survei terbaru tahun 2022-2023 ini, angkanya juga akan meningkat. Bahkan dikatakan 1 di antara 3 orang Indonesia ini mengalami obesitas. Nah, di gambar yang sebelah kanan bisa dilihat prevalensi setiap provinsi, dan beberapa provinsi ini yang menempati kategori obesitas yang sangat tinggi, yaitu mulai dari Sulawesi Utara, DKI, dan Kalimantan Timur. Jadi teman-teman yang dari daerah sini, coba perhatikan bagaimana sih orang obesitas di sekitar kalian. Apakah memang benar cukup tinggi? Nah, kemudian kita kalau obesitas pasti ngomongin berat badan. Apa sih berat badan sehat itu? Jadi berat badan yang sehat atau healthy weight ini adalah berat badan yang secara natural atau alami terjadi jika kita secara konsisten makan makanan yang bergizi dan bervariasi dengan asupannya ini kalorinya sesuai kebutuhan kita, tergantung usia, jenis kelamin, dan juga bentuk tubuh, dan juga kita ini secara aktif bergerak sehingga kalori yang masuk dan kalori yang keluar ini terjadi keseimbangan. Ini adalah berat badan yang sehat. Paling mudah memang untuk menentukan status gizi kita itu adalah dengan indeks massa tubuh atau BMI, Body Mass Index. Ini dengan cara mengukur berat badan, dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan dikuadratkan.
Nah, nanti masing-masing teman-teman Diazen coba deh cek berapa sih indeks massa tubuh atau BMI-nya. Yang dikatakan normal itu antara 18,5 sampai dengan 22,9. Jika sudah di atas 25, ini sudah dikatakan obesitas. Nah, jadi nanti masing cek ya untuk BMI-nya ini berapa. Nah, selain itu ada cara-cara lain, misalnya ada pengukuran ketebalan skin fold, kemudian pakai BIA, pakai DEXA, ataupun yang cara sederhana menggunakan lingkar pinggang dan rasio lingkar pinggang dan panggul. Nah, kemudian untuk obesitas sendiri adalah dikatakan merupakan indeks massa tubuh di atas 25, kemudian lingkar pinggangnya ini lebih dari 80 cm untuk perempuan dan lebih dari 90 cm untuk laki-laki. Mungkin kalau teman-teman di sini Diazen misalnya lihat angka yang lain, misalnya BMI di atas 30, nah ini untuk orang Asia, untuk orang Indonesia ini menggunakan kategori Asia. Jadi akan sedikit berbeda. Begitu juga lingkar pinggangnya. Jadi saat menentukan berapa sih parameter untuk antropometrinya, lihat dulu nih kategorinya dari Asia ataupun bukan. Jadi cek dahulu ya. Nah, penyebab obesitas ini sendiri ternyata bukan hanya masalah makan. Merupakan masalah yang kompleks dan multifaktorial. Tadi masalah makan merupakan hal yang tersering, mulai dari frekuensi makannya ataupun komposisi dari bahan makanannya itu sendiri. Kemudian ada faktor hormon, laju metabolisme, ada faktor aktivitas fisik atau exercise yang kurang, ada faktor juga psikososial. Jadi di mana kalau badannya gemuk itu dikatakan sudah sukses atau punya banyak uang, ataupun pada anak-anak. Misalnya seorang ibu berhasil bikin anaknya chubby, gemuk, wah dikatakan ibunya nih pinter kasih makan. Nah, padahal hati-hati obesitas pada anak ini seringkali berlanjut pada obesitas di masa dewasa. Nah, kemudian faktor genetik itu juga berperan. Maaf. Sekarang sudah bisa cek gen-gen yang berperan di dalam obesitas menggunakan nutrigenomic test. Kemudian ada juga tadi mirip dengan psikososial ya. Maaf tadi saya kebalik, yang untuk sosial ekonomi itu adalah dari cultural belief. Sedangkan untuk psikososialnya ini lebih banyak karena ada penyakit-penyakit mental yang mendasari sehingga terjadi ada masalah makan. Nah, kemudian untuk komplikasi dari obesitas ini mulai dari atas kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, jadi hati-hati, komplikasi karena obesitas ini sangat banyak. Dari hal seperti diabetes, kemudian tekanan darah tinggi, bahkan sampai juga dengan keganasan, infertilitas, dan juga depresi ataupun masalah mental. Nah, bagaimana sih terapinya? Kita ibaratkan sebagai suatu bentuk piramid. Jadi di bawahnya ini adalah modifikasi gaya hidup, termasuk pola makan, aktivitas fisik, dan juga modifikasi tingkah laku. Nah, jika ini ternyata belum berhasil atau indeks massa tubuhnya lebih tinggi, memang disarankan dilanjutkan dengan farmakoterapi atau menggunakan obat. Nah, obat ini juga bukan sembarang obat, tapi harus dikonsultasikan dulu dengan dokter spesialis gizi klinik, karena tentu saja obat tertentu ini belum tentu cocok untuk semua orang. Kemudian juga kombinasi beberapa obat itu juga akan sangat berbahaya jika orang tersebut tidak mengetahui efek interaksi obatnya. Nah, sekarang ada juga yang namanya surgery, atau kita tahu dari seorang artis penyanyi yang baru melakukan bariatric surgery, dan ini merupakan puncak dari terapi obesitas dan memang sangat efektif, tetapi memang pada kasus-kasus yang memang seorang dokter ini akan memilih mana pasien yang akan masuk ke dalam surgery. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan semua orang, apakah kita sudah makan makanan yang sehat? Nah, jadi apa sih yang dinamakan diet gizi seimbang? Nah, kalau kita lihat dalam tumpeng gizi yang ada di sebelah kiri, sebenarnya konsep diet gizi seimbang ini sederhana dan sebaiknya sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai dasar, ini adalah hal-hal yang kita harus lakukan sehari-hari, mulai dari mencuci tangan, memantau berat badan, olahraga, dan memperbanyak aktivitas fisik.
Nah, kalau misalnya kita udah kerjakan ini dari dulu, sebenarnya pada saat masa pandemi kita udah nggak takut lagi ya, karena sebenarnya kebiasaan cuci tangan itu harusnya jadi kebiasaan sehari-hari. Nah, sebagai dasar dari tumpeng gizi ini adalah makanan jenis karbohidrat. Jadi jangan melulu belum makan nasi itu belum makan. Nah, kita bisa ganti nasinya dengan bahan-bahan sumber karbohidrat lain. Bisa di sini ada ketela, jagung, kentang, dan lain sebagainya. Silahkan variasikan. Karena lihat di tulisan sebelah kanan, prinsip dari diet gizi seimbang adalah jumlahnya, tipenya sesuai kebutuhan tubuh, dan prinsip variasi. Nah, kemudian di atas sumber karbohidrat adalah sumber sayuran dan buah-buahan. Silahkan variasikan, semuanya baik dan semuanya menyehatkan. Kemudian di atasnya lagi adalah sumber protein. Nah, protein ini terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Kemudian kita lihat susu ada di tengah-tengah. Kalau dulu orang Indonesia kenal dengan namanya 4 sehat 5 sempurna, itu udah nggak dipakai lagi. Sekarang prinsip gizi itu adalah diet gizi seimbang dengan bentuknya ini seperti piramida makanan atau tumpeng gizi ini. Nah, jadi susu itu adalah salah satu sumber protein, bukan penyempurna makanan kita. Jadi kalau protein dari asupan makan sehari-hari sudah cukup, ya susu seharusnya tidak perlu. Nah, kemudian kita lihat puncaknya adalah bahan-bahan makanan yang sebatasi. Jadi gula maksimal 4 sendok makan sehari. Garam ini maksimal 1 sendok teh dan minyak maksimal 5 sendok makan sehari. Dan jangan lupa perhatikan asupan air putih atau cairan. Nah, tadi bingung dong bentuknya kayak apa kalau dari tumpeng gizi. Nah, sekarang panduan piring makannya tiap kali makan seperti ini. Jadi setengah dari piring itu kita isi kebanyakan adalah sayuran. Ada sedikit porsi untuk buah-buahan. Setengahnya lagi bagi dua. Ada sumber karbohidrat dan ada sumber protein. Nah, jadi gampang banget ya kalau udah ngelihat piringnya. Nah, nanti teman-teman Diazen di sini mulai makan siang, malam, dan seterusnya, piring makannya harus seperti ini. Jangan penuh, misalnya di sini isinya nasi, ditambah dengan mie goreng, ditambahnya lagi kentang atau keripik, ditambah lagi sama kerupuk. Nah, itu adalah piring yang nggak sehat. Jadi piring sehatku ini adalah seperti ini. Nah, tadi sekarang kita masuk ke ilmu gizinya. Jadi ilmu gizi itu secara garis besar bahan makanan terdiri atas makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu adalah zat gizi yang kita butuhkan dalam jumlah banyak dan sebaiknya ini tidak saling menggantikan. Jadi tiap kali makan ada karbohidrat, ada protein, ada lemaknya. Sedangkan mikronutrien ini terdiri dari vitamin dan mineral. Ini adalah zat-zat gizi yang kita butuhkan dalam jumlah kecil tetapi bermanfaat untuk metabolisme tubuh. Nah, di sini bisa lihat masing-masing manfaat dari karbohidrat, ada sebagai sumber energi, protein, mulai dari membangun sel-sel tubuh sampai dengan imunitas, hormon, dan lain sebagainya. Lemak juga sebagai untuk sumber energi dan juga dia juga akan membantu untuk membentuk hormon. Jadi jangan hilangkan salah satu dari sumber makronutrien ini. Nah, sekarang kita bicarakan karbohidrat. Selalu pilih karbohidrat yang kompleks dibandingkan dengan karbohidrat sederhana. Nah, contohnya di kurva sebelah kanan, kalau karbohidrat yang sederhana, ini menaikkan gula darah kita dalam cepat dan tinggi sekali. Sedangkan jika karbohidrat yang kompleks, ini gula darah kita tidak akan terlalu naik terlalu tinggi dan bertahan di dalam perut ini lebih lama. Jadi selalu pilihlah karbohidrat kompleks dan perkirakan sekitar 50-60% dari total asupan harian. Nah, bagian dari karbohidrat ini adalah serat. Kebutuhan serat ini antara 25 sampai dengan 30 gram serat per hari. Gimana sih cara kita untuk mendapatkan serat? Di sini sebenarnya caranya sangat gampang sekali. Nah, jadi untuk makan pagi, kita usahakan cari karbohidrat yang kompleks, misalnya oats, kemudian ditambahkan buah-buahan dan kacang-kacangan. Begitu juga untuk makan siang. Cari misalnya kalau pengen roti, rotinya ya roti gandum, kemudian ditambahkan sayur-sayuran, kemudian jangan lupa ditambahkan lagi seporsi dari salad. Dan begitu juga makan malam. Pilihlah misalnya pakai brown rice,
ditambahkan kacang-kacangan, kemudian sayur-sayurannya juga jangan lupa. Nah, dari pola makan ini sebenarnya kita sudah mendapatkan cukup dari serat, sehingga tidak perlu tuh nambahin serat-serat dari suplementasi yang sekarang banyak beredar. Nah, dari makanan tentu saja serat ini akan lebih alami dan lebih sehat. Nah, kemudian kita lanjut, bagian dari karbohidrat adalah sugar atau gula. Ini favorit semua orang, ya kan? Kalau sudah ada promo di dalam aplikasi untuk makanan, pasti ini diserbu semua orang. Tapi lihat tadi kalau di puncak makanan, gula itu dibatasin, maaf, sekitar 4 sendok makan sehari atau kira-kira 12 sendok teh per hari. Itu untuk orang Indonesia. Tapi kalau kita lihat di luar negeri, ini batasnya bahkan lebih rendah. Untuk laki-laki 9 sendok teh, untuk perempuan 6 sendok teh. Nah, anggap aja satu kubus ini adalah 1 sendok teh. Kalau kita lihat minuman soda yang di atas, minum 1 kaleng aja, kita sudah menghabiskan jatah gula harian kita. Jadi hati-hati kalau misalnya ternyata makannya udah bagus, tapi masih minum soda, masih makan makanan yang manis, dan lain sebagainya, selalu menambah asupan gula harian. Ini yang bikin berat badannya makin sulit turun, kemudian risiko untuk diabetes juga semakin meningkat. Nah, sekarang kita masuk makronutrien kedua, yaitu protein. Silahkan variasikan, baik hewani, nabati, kemudian ada juga sumber susu, silahkan. Dan jumlahnya ini antara sekitar 1 sampai dengan 1,2 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Nah, sekarang kita lanjut ke lemak. Lemak juga selalu pilih lemak yang baik, karena lemak itu pun punya fungsi untuk tubuh kita. Jadi jangan takut sama lemak, karena lemak itu bermanfaat untuk membuat hormon, kemudian untuk mengangkut beberapa tipe vitamin. Jadi sangat penting untuk konsumsi lemak, terutama lemak yang baik. Pilihlah lemak yang tidak jenuh rantai tunggal ataupun rantai jama. Nah, ini contohnya adalah yang di sebelah kiri, misalnya dari olive oil, kemudian salmon, alpukat, kacang-kacangan, dan batasi dan ataupun hilangkan lemak-lemak yang ada di sebelah kanan. Nah, kita lanjut ke sayuran. Nah, sayuran ini sedih sekali nih, di Indonesia itu konsumsi sayurannya terendah di Asia atau ASEAN. Nah, padahal negara kita itu sangat kaya dengan produk sayur mayurnya. Tetapi konsumsi setiap orangnya ini sangat kecil, dan seringkali orang tidak berfokus pada sayuran. Padahal kalau kita lihat dari piring sehatku tadi, setengahnya itu adalah perbanyak dari sayurannya. Nah, kenapa sih kalau kita konsumsi sayuran? Nah, sayuran ini adalah sumber nitrat dan nitrit, di dalam tubuh akan dirubah menjadi nitric oxide atau tulisannya di sini NO, yang akan membantu untuk melebarkan pembuluh darah sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Nah, jadi sangat sehat sayur ini untuk dikonsumsi setiap kali makan utama. Nah, kemudian sayur itu juga mengandung vitamin, mineral, dan juga serat yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, sekarang kita lanjut ke buah-buahan. Mungkin nanti Miss Lisa bisa menambah variasi untuk asupan buah-buahan kita. Jadi buah-buahan tentu saja yang terbaik dimakan langsung, tetapi kadang-kadang kalau kita jenuh atau pengen variasi, bisa kita bentuk dalam hal-hal lainnya. Nah, di sini pun buah memang dari beberapa penelitian itu kebanyakan menggunakan buah berries, karena manfaatnya ini cukup banyak. Tetapi silahkan variasikan buah-buah tropis lainnya, dan usahakan setiap kali makan selingan itu selalu mengkonsumsi buah. Nah, sekarang kita masuk ke garam. Kadang-kadang suka lupa ya, garam itu tadi di puncak itu adalah dikonsumsi cuma 1 sendok teh. 1 sendok teh itu adalah kira-kira 5 gram garam atau sekitar 2.300 mg sodium. Nah, ini sebaiknya memang dibatasi pada orang yang sehat, tetapi jika sudah ada hipertensi tentu saja harus dikurangi lagi. Dan untuk berapa banyaknya silahkan konsultasikan ke dokter spesialis gizi klinik. Nah, kadang-kadang kita lupa, kita dapat asupan garamnya itu dari mana aja. Ini dari bungkusnya aja saya yakin teman-teman Diazen udah tahu, udah bisa nebak ini mie instan yang mana. Nah, kalau kita lihat mie instan di sini,
Yang di atas itu kita sudah mendapatkan natrium sekitar 900 mg, yang di bawah sekitar 1200 mg. Nah, tadi jatah kita pada orang sehat adalah 2300 mg sodium atau sekitar 5 gram garam atau 1 sendok teh garam. Nah, kalau kita konsumsi 2 buah yang di bawah nih, mie instannya, mie goreng yang enak ini, tentu saja jatah garam harian kita habis. Belum nanti mie instannya pakai telur, pakai kornet, kemudian nambah pakai keripik-keripik. Wah, itu sudah habis jatah garam kita, dan risiko hipertensi ataupun penyakit ginjal juga akan semakin meningkat. Nah, tadi mikronutrien, zat gizi yang kita butuhkan dalam jumlah kecil tapi penting untuk metabolisme, silahkan variasikan dari sumbernya, mulai vitamin A, B, C, D, E, sampai juga beberapa jenis mineral, kalsium, yodium, zat besi, dan lain sebagainya. Nah, kalau ingin membicarakan obesitas, pasti kita punya program untuk menurunkan berat badan. Nah, intinya adalah mengurangi asupan kalori. Nah, kemudian kita meningkatkan aktivitas fisik, kita juga paling nggak belajar sendiri, ataupun misalnya jika perlu konsultasi dengan dokter yang seperti dokter spesialis gizi klinik, dan jangan lupa harus sabar, harus konsisten dalam menjalankan program tersebut. Karena kan pas jadi obesitasnya itu juga nggak sebulan 2 bulan. Kenapa kalian mengharapkan untuk turun program berat badan itu dalam sekitar 1 bulan ataupun 3 bulan? Jadi harus sabar dan konsisten, kunci dalam menjalankan program weight loss. Nah, berapa banyak kalori? Ini sudah ada hitung-hitungannya. Silahkan teman-teman boleh browsing dengan kalkulator kalori, itu sudah tinggal browsing. Dan jangan lupa, pertama kita tahu dulu laju metabolismenya, kemudian aktivitas harian. Tentu saja antara orang yang mager dan yang rajin olahraga kebutuhannya berbeda. Baru nanti kita akan mendapatkan total kebutuhan harian, dan dari situ kita mulai melakukan defisit kalori. Biasanya sekitar dikurangin 500 kalori dalam per hari untuk orang yang baru memulainya. Nah, intinya adalah dalam weight loss basic, kita harus makan ataupun beraktivitas fisik lebih banyak, jadi makannya lebih sedikit, aktivitas fisik lebih banyak, agar turun berat badannya. Nah, ini cara mudah untuk menghitung porsi protein, lemak, karbohidrat, dan sayur itu dengan menggunakan tangan kita. Ini adalah cara sederhana kalau nggak mau pusing dengan hitung-hitungan. Nah, intinya kalau diet yang mana yang berhasil, semuanya bisa kita lihat. Mau keto diet, paleo diet, intermittent, dan lain sebagainya, intinya harus defisit kalori. Kalau kita keto diet tapi kalorinya berlebih, ya nggak akan turun berat badan. Kalau kita Mediterania diet tapi kalorinya berlebih dari kebutuhan kita, berat badan juga akan malah semakin naik. Jadi intinya diet apapun silahkan, sesuai dengan preferensi kalian masing-masing dan kesehatan yang mendasarinya, tetapi intinya adalah defisit kalori. Nah, exercise jangan lupa variasikan antara kardio juga dengan muscle training atau strength training. Ini juga silahkan dilakukan keduanya. Jadi jangan berlebihan dengan kardio. Nah, tidur bagaimana nih? Tidur ini juga akan mempengaruhi otak dan juga hormon-hormon, terutama hormon lapar dan juga hormon kenyang, dan juga hormon stres atau kortisol, sehingga behavior kita ini akan berubah jika kurang tidur. Akhirnya adalah berat badan tidak turun atau malah bertambah gemuk. Jadi tidur itu juga penting dalam proses weight loss atau program penurunan berat badan. Nah, ini adalah cara-caranya, misalnya kasurnya yang nyaman, bantalnya, mematikan lampu, pakai blackout curtain, suhunya, dan lain sebagainya. Coba masing-masing melihat kondisi kamarnya dan bagaimana biar kita bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Dari beberapa bahan makanan, di sini bisa dilihat seperti triptofan, sumber termudahnya adalah dari susu, kemudian folat dan vitamin C, vitamin B6, dan zinc ini sangat berpengaruh untuk kualitas tidur. Nah, mental health ini juga penting dalam program weight loss ataupun menurunkan berat badan, karena seringkali stres, depresi, dan lain sebagainya ini
menyebabkan kita memilih makanan yang salah. Jadi cari comfort food atau malah tidak makan, cari makanan yang memang menyenangkan hati, ternyata makanannya tinggi kalori, tinggi lemak, sehingga memang harus dikonsultasikan ke psikolog atau psikiater. Karena kalau badan kita sakit aja kita ke dokter, tentu saja kalau kita ada masalah di kesehatan mental, kita juga harus mencari orang yang tepat untuk membantunya. Nah, jadi secara take home message di sini Indonesia mengalami 3 masalah gizi utama, salah satunya adalah obesitas. Sehingga kita harus paham bagaimana mengatur program makan kita. Hingga sekarang tidak ada perfect weight loss diet. Jadi semua diet itu harus disesuaikan secara personal tiap orang. Jadi kalau diet tetangga, jangan ditiru sama kita. Karena belum tentu cocok dengan kita. Harus cari masing-masing diet yang cocok dengan diri sendiri. The best diet itu adalah diet yang bisa kita lakukan dalam jangka waktu yang lama. Karena itu yang akan kita lakukan sehari-hari dan yang akan bertahan seumur hidup kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Happy. Oke, thank you so much Dr. Arti Indira, keren banget nih pemaparannya. Kita langsung masuk aja ke sesi Q&A untuk materi dari Dr. Arti Indira yang barusan disampaikan. Silahkan teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand, nanti akan saya tunjuk ya secara acak. Jadi bagi yang beruntung nanti akan saya tunjuk gitu. Raise hand-nya, oke, udah ada beberapa nih yang raise hand. Aku akan tunjuk Kak Josi Andriani, silahkan mungkin bisa di-unmute dan langsung bertanya ke Dr. Arti Indira. Halo, selamat pagi dok. Jadi mau tanya nih tentang kan belakangan ini kan kayak yang lagi happening tuh banyak diet kayak intermittent lah, vegan lah atau apalah. Nah diet-diet yang kayak gitu tuh gimana sih caranya kita supaya tetap bisa ngejaga gizi biar tetap seimbang tapi sambil ngelakuin diet yang kayak puasa yang gitu-gitu. Itu aja sih Kak, makasih banyak. Oke, sama-sama. Aku batasi 2 ya, jadi kita kumpulin dulu 2, nanti biar langsung dijawab sama Dr. Arti. Keduanya, oke, thank you so much Josi atas pertanyaannya. Yang kedua aku akan nunjuk siapa nih yang masih raise hand-nya, ada Kak Inasa, silahkan. Dengan foto profilnya sepertinya itu selat Solo yang sangat enak, membuat aku lapar. Silahkan Kak Inasa. Bisa di-unmute dan langsung bertanya ke Dr. Arti Indira. Halo. Mana nih Kak Inasanya belum ada suaranya. Halo Kak Inasa. Halo. Halo. Iya, silakan sudah terdengar. Silakan pertanyaannya. Sorry, kayaknya ada kendala on cam. Sorry Kak, via voice aja nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa, silakan. Oke, aku mau tanya sama Dr. Arti, kira-kira seberapa efektif ya Kak kalau seseorang tuh mengatur pola makan sama nutrisi seimbang terhadap goals diet yang dia jalani. Terus sama kira-kira pengelolaan stres, pikiran, dan jam tidur itu pengaruhnya besar nggak ya Kak sama pola diet gitu? Itu aja Kak, thank you. Thank you. Oke, silahkan Dr. Arti Indira 2 pertanyaan tadi. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Jadi yang pertama itu dari Josi, ini adalah menanyakan tipe diet terhadap gimana sih kita bisa mendapatkan zat nutrisi yang tepat. Nah, memang kalau kita lihat tadi yang saya sudah ada slide-nya, kalau misalnya diet itu kan macam-macam. Diet itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, artinya adalah a way of life. Jadi kalau kita ingin mencari diet yang cocok dengan diri kita harus mengevaluasi lagi nih ke diri kita sendiri, gimana sih pola makan kita hari-hari, kemudian aktivitas dan lain sebagainya, mana yang cocok dengan diri kita. Tadi sekarang lagi ngetren tuh yang namanya intermittent fasting. Sebenarnya dia juga nggak terlalu aneh ya, bukan diet khusus misalnya dengan kayak Mediterania atau keto dan lain sebagainya, tetapi dia lebih kayak mengatur jam makan. Nah, tapi makannya apa aja itu kan sebenarnya
tidak ada aturan yang terlalu strict, tetapi waktu makannya itu yang lebih diperhatikan. Jadi ibaratnya memang kalau Muslim itu adalah puasa. Nah, dengan intermittent fasting tentunya pada waktu jendela makan itu kita diharapkan makan sesuai kebutuhan kita. Tadi kalau goalnya ini adalah untuk menurunkan berat badan, tentu saja kita harus melakukan defisit kalori. Nah, jadi jangan sampai udah intermittent fasting pas jam makan itu kita makan berlebihan. Akhirnya malah berat badannya tidak akan turun padahal udah melakukan intermittent fasting gitu. Jadi tetap saja makannya itu bisa misalnya dihitung dengan kalkulator untuk memantau makan dengan aplikasi tertentu, atau kita memang kurangin dari asupan makan kita sehari-hari. Paling gampang adalah kita ngurangin nasi nih. Tadinya nasinya misalnya makannya bisa sampai 20 sendok makan. Nah, mulai kurangin jadi misalnya 2/3-nya. Kita kurangin misalnya jadi sekitar 15 atau 14 sendok makan. Kemudian kita bertahap kurangin jadi misalnya hanya sekitar 7 sendok makan. Nah, kalau misalnya diet itu agar bisa bertahan jangka lama, memang kita jangan sampai terlalu ekstrim. Karena sesuatu yang terlalu ekstrim itu akan menyebabkan kita ini lebih gampang jenuh, lebih gampang berhenti karena memang terlalu berat atau terlalu berubah dari kebiasaan sehari-hari. Jadi kita harus bertahap pelan-pelan merubahnya. Nah, tadi dengan misalnya mengurangi porsi makan, nanti kalau porsi makannya udah dapat, kita ganti tuh pelan-pelan. Tadinya nasi putih diganti nasi merah. Kemudian kita tambahin pelan-pelan sayurnya. Hari ini sayurnya cuma dimakan siang. Beberapa hari lagi kita tambahkan sayurnya itu dimakan pagi, berikutnya makan malam. Akhirnya setiap makan utama ada sayurnya. Terus proteinnya, tadinya proteinnya harus digoreng. Nah, sekarang kita kurangin, ditumis-tumis dengan sedikit minyak saja. Kemudian berikutnya kita belajar memanggang, menggunakan air fryer. Lama-lama kita bisa variasikan dengan merebus atau mengukus, tapi rasanya harus enak. Jadi jangan sampai kalau jalanin diet itu makanannya nggak enak, hambar, bentuknya tidak menyenangkan. Nah, itu juga tidak akan bertahan lama. Jadi pastikan pola makan yang kita jalani ini menyenangkan hati kita. Karena itu yang akan bertahan lama. Nah, kemudian tadi silahkan pas waktu intermittent fasting, paling gampang adalah menghitung menggunakan tadi aplikasi untuk berapa tahu kebutuhannya ya. Gimana Josie? Terima kasih, Dok. Oke, kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Inasa, efektivitas dari pola diet, memang kalau dari jurnal itu dikatakan kalau kita ingin merubah pola hidup, 80% itu adalah dengan melakukan pola makan yang baik. Jadi penting sekali nih diet ini harus sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, tadi kalau misalnya tidur, olahraga, kesehatan mental, itu memang kayaknya cuma 20%. Tetapi itu juga bisa menentukan apakah pola diet kita ini berhasil atau enggak. Makannya udah bagus, udah sesuai kebutuhan kalori, tapi kesehatan mentalnya enggak baik, tentu saja pola hidup sehat itu tidak akan tercapai. Begitu juga dengan olahraga. Makannya udah defisit kalori, tapi ternyata massa ototnya sangat rendah, massa lemaknya jadi tinggi, kita sebut sebagai skinny fat. Jadi berat badannya udah rendah, tapi ternyata kebanyakan itu adalah massa lemaknya. Nah, jadi efektivitas dari pola makan itu sangat penting, dan pola makan ini kan ibaratnya bahan bakar kita sehari-hari gitu. Jadi tentu saja harus kita sangat perhatikan secara detail seumur hidup kita, makanya harus cari pola diet yang bisa bertahan lama. Gimana Mbak Inasa? Oke, makasih banyak, Dok. Oke, kalau begitu sudah terjawab 2 pertanyaan dari 2 penanya kita di sesi pertama, kita akan lanjut langsung ke sesi kedua. Anyway, terima kasih banyak Dokter Arti atas jawabannya kepada 2 penanya kita. Untuk di sesi kedua kita akan bertemu dengan Miss Liza. Jadi beliau adalah seorang berkewarganegaraan Brazil ya, Miss ya. Jadi beliau berasal dari Brazil. Dan beliau adalah pendiri dan CEO dari Es Krim Pilates Way yang sudah banyak orang kenal tentu saja.
Sebelum akhirnya mendirikan Pilates Way ini, Miss Liza sebenarnya pernah tinggal di beberapa negara dan bekerja sebagai di dunia sales dan marketing, bidang yang menjadi passion beliau sejak dulu. Miss Liza ini mempunyai kepedulian tinggi terhadap gaya hidup sehat dan jadi pada saat mengunjungi Indonesia di tahun 2013, beliau ini melihat sebuah celah besar di pasar dan apalagi beliau ini melihat minimnya pilihan es krim yang sehat gitu di Indonesia. Maka dari itu sejak tahun 2014 Miss Liza ini akhirnya memutuskan pindah ke Indonesia dengan tujuan untuk memulai hidup baru dan memulai proyek baru yang dapat membantunya gitu menggaungkan pesan pentingnya gaya hidup sehat. Sejak saat itu juga akhirnya Pilates Way ini lahir gitu. Mimpi dari Miss Liza adalah menyebarluaskan konsep es krim sehat, es krim premium Indonesia ke seluruh Indonesia serta memperkenalkan keunikan rasa eksotis dari Indonesia di produk es krim ini gitu. Oke, kita langsung sambut saja ini dia Miss Liza. Halo Miss. Hello. Apa kabar? Selamat pagi. Apa kabar juga, Miss Liza? Baik-baik, selamat pagi juga. Miss Liza, apa kabar nih? Ya, hari ini bagus. Semoga semua sehat. Saya mau hari ini bicaranya topiknya polemik banget dengan kesehatan yang namanya ice cream. Pasti untuk kita bicara ice cream, semua orang takut bagaimana saya bisa sehat, saya masih bisa diet untuk makanan ice cream. So, hari ini saya mau bicarakan bagaimana enjoy the secret untuk kesehatan ini, enjoy your food. Yang nomor 1, kita bicarakan ice cream. Seperti saya bilang sebelumnya, ice creamnya ini semua mikir ada yang kedua. Semua mikir ice cream, mikir yang momen-momen ini di bagian untuk keluarga atau happening nostalgia dari kecil, ada memori. Tapi yang ada satu lagi, orangnya mikir, oh ice creamnya pasti gulanya tinggi, nggak cocok dari diet kita. Saya sebelumnya, saya bikin Pilates Way, saya di orang juga yang lihatnya sehatan. So, saya dicobakan beberapa yang ice cream di dunia itu, di keliling mana-mana, yang cari produknya kita bisa makan yang bisa tetap yang sehat. So, saya lihat bagaimana orangnya bisa enjoy your food untuk enggak guilty. Saya lihat, saya juga study beberapa studinya. Ada studinya di Boston dari dokternya David Luidi. Dia dokternya dari Foundation Obesity di US. Saya lihat dari dia bilang, banyak orang dari strict dietnya, mereka nggak bisa seperti dokternya bilang yang dulu, nggak bisa yang strict lama sama makanan seperti itu, strict. Kenapa kita harus enjoy makanan dari kita punya setiap hari? Apalagi ini seperti saya bilang, untuk kamu enjoy your food, kamu harus ini bagaimana bahasa Indonesia? Maaf, bahasa Indonesia saya nggak segini bagus. Kamu pasti ini sad sama ini feelingnya ada orang makan dekat kamu, harus ada mikiran 2-3 kali, oh kenapa saya masih tetap diet ini, saya nggak senang. Makanan itu, ini namanya senang. Dari kecil kita asosiasinya makanan untuk good moment. Dari anak kecil, kita lihat makanan asosiasi dari ibu kita adalah moment happy. So untuk kita dayan makanan street, saya sudah lihat orang sama tanya saya, Mbak Lisa, saya bisa minum vinegar pagi-pagi, atau saya nggak boleh makan seperti yang kemarin bilang salad aja, saya dipotong nasi. Kata saya, secretnya untuk kesehatan adalah enjoy your food. Saya pikir makanannya harus ada balance. Contohnya, saya sendiri sama banyak teman saya tahu kita bisa makan apapun, tapi adalah namanya balance. Enjoy your food.
Bu Lisa, so saya bisa makan coklat, saya bisa makan es krim. Yes, kamu bisa. Tapi kata seperti dokternya sebelum bilang, yang adalah makanan untuk tahu, oh saya boleh ya makannya berapa sendok gula sehari. So untuk ada ya untuk dari kita, it is important to remind that healthy nggak adalah restriction. Kamu bisa makan apapun, tapi untuk kuantitasnya nggak segini besar. Oh, saya mau es krim. Jangan sampai makan es krim 1 liter deh. Bisa makan es krim mungkinnya 100 gram, 100 sekian gram. Jangan makan semua. Tapi fokus untuk saya, enjoy your food. Untuk bikinnya nyaman adalah balance. Saya taruh ini important point-nya adalah seperti saya bilang, ya pasti kita untuk enjoy our food, tapi kita harus seperti bilangnya avoid-nya food-nya untuk processed food and juga add sugar. Ya, tapi Bu Lisa ini punya ice cream, bagaimana kitanya bilang ice creamnya nggak ada gula. Seperti dokter Arti bilang, di Indonesia kita lihat adalah banyak orang untuk density badan sama diabetes. So kita dari Paletas Way itu kita maunya orang bisa enjoy produknya ice cream tanpa pilihan guilty. Saya mau bicaranya topiknya cravingnya. Kadang-kadang orang ada diet, ada cravingnya untuk ice cream atau jackfruit, fast food. Oh, saya bilang ini enggak tidak bagus. Cravingnya, kata saya ditanya ke ibu dokternya Arti, cravingnya ini normal dari human being. Cravingnya kita adalah untuk kasih kita tahu mungkin dikurangkan badan kita. Don't worry if you are craving some fast food, ice cream, some salt food. Yang penting kita harus ada emergency kenapa kita craving. Saya bicara yang biasanya, cravingnya is our best friend to maintain healthy dari kita. Kenapa? Saya bilang, saya craving setiap hari untuk makan manis. Saya sudah studinya, cravingnya adalah badan kita dinanya tidak ada balance, tapi mungkin kita kurang mineral atau kita kurang protein dari kita. Cravingnya adalah bisa interpretasi biologik sama fisiologik dari environment kita. Saya dibaca gini adalah hormon, juga ada yang decrease dari insulin kita. So, kapan kamu pilihan craving, yang penting kamu nanya, kenapa craving ini ada? Ada berapa yang kesehatan dari kita kurang, juga dari kita bisa craving. So, my recommendation, if you're feeling craving very often of sugar or salt, I recommend you to go a doctor to check you're healthy. Tapi jangan takut untuk craving. Saya craving, saya suka banget untuk ini garam sama manis. Kadang saya suka garam, saya lihat, saya kurang makan itu. Mungkin kenapa saya craving itu, saya dietnya enggak bagus, kurang veggie, kurang yang buah-buahan. So, jangan takut untuk craving, guys. Cravingnya ini bagus. Saya mau contohnya untuk cravingnya. Kamu mau makan yang ada makanan manis. Instead of you're eating maybe fast food or junk food, you can change your craving for, if you want to eat something manis, you can change for chocolate. Dark chocolate is a very good thing for when you feel craving.
And if you want to feel salt, instead of your rich fresh fries, you just can grab a seeds of nuts. You still have the salt on there. So ini ada beberapa halnya dari kita bisa bikin makanan sehat. So jangan mikir, oh tapi saya makan ice cream atau makan pizza, ini sudah hilang diet saya. Jangan mikir seperti gini. Untuk kita ada balance, seperti Dr. Arti bilang, untuk exercise, untuk balance dimakan setiap hari, dari you enjoy your food, you can still have the ice cream, the chocolate, and the pizza. Banyak orang tanya saya, Bu Lisa, Ibu kerja di dalam ice cream company, kamu makan ice cream setiap hari? Almost every day I eat ice cream, almost every day. Tapi mereka bilang, kamu badan enggak lemut, enggak besar. Ya, kenapa saya kombinasi? I enjoy eat ice cream. Tapi saya juga exercise. Juga seperti dokter bilang, di dalam makanan saya punya balance. Saya punya veggie, saya punya dikit nasi. Ya, setiap hari saya makan nasi juga. So, ada balance nasi, yang protein, ya juga manis. Yang kita bicarakan bedanya dari ice cream paletas itu adalah apa dari brand lain. Kita udah yang lihat dari fotonya Ibu Arti yang kasih kita, Arti Indira kasih, adalahnya fotonya dari semua ini makanan dari punya high concentrate juga. Di dalam ada yang soft drink, yang ada ice cream. So, kapan kita mikir Paletas Way, kita mau orang enjoy your food. Memori saya dari kecil saya adalah ice cream dari keluarga, dari teman-teman, dari pacar yang keluar. So, semua untuk saya ada good memory untuk ice cream. Tapi sebelum saya kerja di ice cream manufacturer itu, saya dibelajarin. Saya takut banget kenapa yang ice cream biasanya mereka ada high content fat, gula sama preservatif tambah pengawet. So saya yang setelah ini takut banget untuk makan ice cream. Project saya sendiri, kenapa saya mulai project ice cream itu adalah why we cannot have ice cream dari buah-buahan tanpa pengawet. Untuk kita cari yang untuk kenapa kita nggak bisa gini, saya dapatnya beberapa answer-nya dari ice cream maker. Yang pertama ada yang konsisten, mereka kerja untuk kamu lihat taruh satu tambah warna sama yang rasanya pasti yang standar. Untuk kerja buah-buahan adalah bedarnya. Kenapa? Kamu yang musim mango contohnya, kamu ambil mango hari ini, besoknya mangonya nggak segini manis, ada variasi. So dari itu mereka bilang orangnya pasti nggak merganti. Dari mereka beli ice cream hari ini, manis ada segini. Setelah ini 1 minggu atau 2 minggu, manisnya kurang atau lebih manis. So mereka prefernya kerjanya untuk standar produknya untuk warna tambah rasa. Tapi ya saya untuk mikir challenging banget untuk kita, tapi saya bilang oke lah, saya terima challenging ini. Edukasi orang dari masih bisa, ini ada ice creamnya, dari bisa pakai buah-buahan, tapi mungkin hasilnya ada handmade yang tambah warna. Hari ini kurang manis, mungkin 1 minggu depan yang manisnya adanya dikitnya. Saya banyak orang di private di DM kita, si Paletas Way, hari ini saya beli semangka, ini manisnya paling manis dari minggu lalu. Tapi saya bilang lagi, ya kamu diganti resepinya, resepi baru. Enggak, kita masih tetap resepnya dari rata-ratanya bisa stabil produk kita. Tapinya fokus kita kurang gula dari semua produk kita. Contohnya, yang biasanya
ice cream di brand lain ada dari sekitar 10 sampai 30% gulanya untuk bikin ice cream lemas yang smooth. Untuk produk kita, kamu lihat adalah keras, sedikit keras dari produknya lain. Kenapa? Contoh kita ambil, contoh di rumah, ayo saya bilang sama kamu dicoba sendiri. Ambil 1 gelas untuk air dingin, air panas. Taruh yang setengah air, setengah gula. Dicampur, taruh di kulkas kamu. Lihat, tinggal di sana 1 malam. Pagi-pagi pastinya kamu lihat, ini airnya enggak dibungkus, not frozen. Kenapa dia sekitar yang paling ini smooth. So produk kita di sticknya adalah kurang gula, so kita bisa langsung di frozen. So kamu lihat seperti watermelonnya, pasti kamu pakai gigi. Oh ini enggak segini lemas, enggak soft. Ada sekitar ini keras, sedikit keras. Kenapa? Ini aslinya buah-buahan. Kita taruh gula, tapi raw gula, enggak proses gula. Juga kita taruhnya banyak fibernya dari buah-buahan. Pasti untuk bungkus, ini produknya dikit ini keras. So, rekomendasi dari kita, taruhnya produk dari kita keluar 2-5 menit, langsung bisa dimakan. Untuk craving ini, seperti saya bilang, I'm craving for something manis. Kamu bisa reaching paletas produk kita untuk good optionnya, untuk craving dari kamu punya untuk manisan. Kenapa? Watermelon itu kita punya 100% watermelon. Kita tidak tambah air. Watermelon biasanya, watermelon itu dia sendiri sudah punya banyak air di dalam dia. So kita nggak usah tambah air lagi. Watermelon kita taruh dikit gula di dalam. Setelah ini langsung di frozen. So ini aman untuk anak kecil, untuk breastfeed women, pregnant women. Saya ada banyak orang nanya untuk diabetes bagaimana? Bisa enggak? Mungkin saya mikir dokter artinya bisa rekomendasi paling gampang. Tapi saya mikir untuk saya sendiri ya, saya mikir untuk kamu bisa makan 1 slice dari watermelon, kamu bisa makan 1 paletas watermelon. Kenapa? Yang gula di dalam sekitar 8%, beda jauh dari ice cream lain. Ice cream lain remind sampai 30% gula. Kita taruh gulanya dikit lagi, dikit aja untuk nggak bikin keras banget untuk giginya, nggak setelah ini sakit. Tapi kata saya, ya ice cream dari kita bisa untuk semua keluarga, dari anak baik, mungkin kita sudah punya banyak orang, banyak ibu-ibu, dikasih ice cream pertama, Paletas Way. Setelah 8 bulan, 10 bulan, mereka mau kasih ice cream untuk anak kecil, tapi mereka takut untuk tambah pengawet, tambah warna. So, mereka yang ambil paletas, especially buah-buahan, untuk opsi untuk anak kecil 1 tahun. Sampai sekarang saya dikonsultasi, saya mau tanya juga untuk ibu dokternya Artin Indira. Saya nggak tahu yang rekomendasi dari dokternya umur berapa anaknya sudah bisa makan es krim. Tapi saya lihat banyak ibu-ibu ada di depan pantai, panas, anaknya mau es krim, mereka takut dari kasih es krim lain. Kenapa? Mereka sudah tahu pasti mereka es krim lain ada tambah pengawet, tambah warna, so dia pilih Paletas Way. Yang 1 poinnya dari ice cream lain, kenapa Ibu Lisa highlight setiap kali bicara tambah warna? Kenapa tambah warna ini ada resiko untuk anak kecil atau adults? So, semua produk dari punya warna
biasanya adalah bisa diganti behavior dari anaknya kecil. Warna ada spesial warnanya, saya ditulis di sini, yellow sama warna hijau bisa diganti ini behavior dari anak kecil. Bisa mereka bikin stres, bad mood. So saya harus bicara sama semua ibu-ibu, harus hati-hati untuk ice cream punya warna. Ini nggak aman, especially untuk anak kecil masih di development-nya yang imun system. So one of the point of We Dream Paletas Way is like Paletas Way dreaming kita untuk opsinya lain, untuk semua orang bisa makan produk kita di pilihan guilty free sama healthy. Kita kerjakan di line di Paletas Way. Mungkin line itu kita mau bikin line-nya untuk especially untuk orang di mau 100% diet. Mungkin untuk dikitnya veggies. Enggak, sekarang kita only buah-buahan, tapi fokus untuk Paletas Way. 2023 kasih opsi untuk orang mau ice cream, mungkin veggie, carrots, atau brokoli. Kita fokus tahun 23 dikasih opsinya orang untuk line-nya paling healthy. Tapi tidak lupa, guys, stop yang pertama kita bilang. Enjoy your food. Yang ini fokus pertama di Paletas Way. We will make a product. Our focus di Paletas Way is we make a product that is healthy, but you still can enjoy. Because imagine if every day you need to eat something that you don't like it, you make your life miserable. And every time you feel miserable, it's more easy to you make this yo-yo effect. Hari ini saya mulai diet, tapi saya craving something delicious, so I jump again to my fast food. So focus of Paletas Way, kita dikasih opsinya untuk orang masih bisa makan produk sehat and enjoy your food. So I believe that by today, Paletas Way is until now we have research in the market. Kita masih belum punya orang dari bisa kita bilang jual produk 100% dari buah-buahan. Kita sekitar seperti saya bilang watermelon, contoh dari awal, ini 100% buah-buahan. Saya nggak tahu brand lain sekarang dari market kita punya opsi 100% buah-buahan. So, Paletas Way adalah opsi untuk kamu mau stick di diet kamu untuk not feel guilty. Oke. I believe itu aja. Oke, not feel guilty and enjoy your food. Wah, keren banget, Miss Liza. So, kita langsung cari dua penanya untuk tadi sharing session yang sudah dilakukan oleh Miss Liza. Teman-teman masih dengan cara yang sama ya, bisa raise hand-nya, nanti aku akan tunjuk gitu. Bisa raise hand, nanti aku akan tunjuk. Oke, aku akan pilih Kak Tika. Silakan, bisa di-unmute dan bertanya langsung ke Miss Liza. Halo, Miss Liza. Halo, selamat pagi. Selamat siang sudah. Iya, sudah siang nih. Aku mau nanya nih, gimana sih kita tuh tahu total nutrisi yang ada di satu produk, terutama tuh es krim gitu. Kita kan kadang suka, kalau misal keluar kota, kita pengen cobain es krim yang otentik gitu dari kota itu. Terus tips buat kalau kita lagi diet tuh, konsumsi es krimnya tuh seberapa gitu. Iya, terima kasih Bu Tika. Oke. Kita akan dengarkan satu lagi kayaknya, Miss ya. Baru nanti Miss Liza akan jawab sekaligus dua pertanyaan. Tadi aku lihat ada Kak Arif, silahkan. Sepertinya ada cowok cakep nih, udah join sama kita. Silakan Kak Arif, bisa di-unmute dan di-on cam. Halo Miss Liza, selamat siang. Selamat siang Arif. Selamat siang, oke Miss Liza.
Terima kasih atas waktunya. Dan di sini saya mau tanya nih, eh, saya pikir saya punya kedekatan tema dengan apa yang Miss Liza paparkan, yaitu es krim. Hmm, Uh, I do enjoy ice cream, Miss. Almost for every day sure. I eat ice cream. Wow. But also, I'm starting my diet program too. And my question is, pertanyaan saya adalah, bagaimana, how do we choose the certain product, in this case ice cream, that's suitable to my diet program? I mean, do we have to pay attention to ingredients or whatever? I don't know. That's my question. Thank you, Miss. Terima kasih. Thank you. Wow, luar biasa pertanyaan dari Kak Arif. Oke, silahkan Miss bisa dijawab untuk pertanyaan dari Kak Tika dulu. Iya, saya ketika dia tanya untuk bagaimana dia luar kota, dia makan ice cream dari tempatnya dia di visit. Betul? So, rekomendasi dari saya ketika kamu harus dicek yang pilih yang produknya ada asli buah-buahan. Yang pertama, yang lihat yang tinggi gulanya. Kenapa? Banyak Kadar ice gula. creamnya, ya banyak ice creamnya seperti dari mereka taruh banyak gula di dalam ice cream mereka. Tapi ya yang kita kembalian dibicarakan yang sebelumnya, if you have a balanced diet dari Januari sampai Desember, kamu ke kota lain, kamu lihat ice cream lain, tapi ada dikit gula, tapi ada rasanya dari provinsi ini, enggak apa-apa kamu makan, tapi jangan makan sekitar porsi segini besar, makan mungkin 2-3 scoop atau yang kuantitinya kecil, jangan makan yang banyakan. Kenapa ini gulanya yang seperti dokternya bilang yang is the polemic top. Tapi ya tetap kamu bisa makan. Ini rekomendasi saya. Tapi hati-hati untuk gula di dalam ice cream yang kamu pilih. Yang satu lagi si Arif. Kak Arif. Kak Yes. Arif. Dan kamu seperti saya setiap hari makan ice cream. Saya juga seperti gini, nggak makan ice cream setiap hari ya, ada yang sesuai ini, strain, aneh. Tapi ya, untuk kamu mau diet, masih makan ice cream, saya rekomendasi ice cream dari, seperti saya bilang, buah-buah, hingga dicampur sama produk lain. Susu atau coklat, ini opsi paling bagus, kenapa rendah kalori. Semua produk buah-buahan atau sorbet juga bagus opsi untuk orang mau stick dalam diet dan mau counting kalori, stick untuk ice cream buah-buahan, sorbet atau paletas buah-buahan. Ini opsi yang paling bagus untuk orang diet. Oke, harusnya Miss Liza jawab pakai bahasa Inggris untuk Kak Arif tadi, karena wow, keren banget nih English-nya Kak Arif. Oke, Kak Tika dan Kak Arif, bagaimana? Apakah sudah terjawab rasa penasarannya? Terima kasih, Miss. Terima Thank you. Sama-sama. Sama-sama. Oke, itu tadi berarti adalah akhir dari sesi kedua. Mohon maaf banget teman-teman yang raise hand tapi tidak aku tunjuk dan tidak berkesempatan bertanya. Mohon maaf sekali karena kita keterbatasan waktu. Mungkin teman-teman bisa reach out di Instagramnya Pilates Way untuk misalnya bertanya-tanya lebih lanjut gitu pertanyaan yang tadi tidak seorang coach yoga yaitu Coach Monica. Beliau adalah guru yang sudah bersertifikat resmi yoga. Kok skip ya?
dan juga mendampingi Master Noel, yaitu founder dan director of Yogyakarta, dalam berbagai program Roadshow Indonesia di wilayah Jawa Timur. Kalau gitu kita langsung aja sambut dan dengarkan pemaparan materi dari Coach Monica. Silahkan, Coach. Hai, selamat siang. Selamat siang. Oke, saya akan mulai cerita dulu. Mungkin saya akan banyak bercerita tentang pengalaman saya aja ya, karena untuk tadi pengetahuan diet dan kalori nutrisi sudah disampaikan lengkap oleh Dr. Arti ya. Oke. Mungkin saya menambahkan hanya dari sisi kacamata Ayurveda Yoga. Oke. Banyak orang itu sebenarnya takut mau masuk ke kelas yoga, padahal manfaatnya yoga itu sangat banyak untuk jiwa dan raga, terutama untuk kita di era yang zaman modern ya. Oke. Di era saat ini banyak sekali kemudahan teknologi yang kita dapatkan, dan kemudahan teknologi ini sisi baiknya selalu ada. Kita dibikin untuk era digital juga sangat mudah kita dapatkan informasinya. Tapi sisi buruknya adalah membuat kita jadi kurang gerak karena dimudahkan oleh berbagai macam kemajuan teknologi tadi. Contohnya, zaman dulu kita kalau mau kemana-mana harus jalan kaki. Yang memiliki kendaraan bermotor tidak banyak. Kalau sekarang kita mau kemana-mana sudah naik motor. Ke Indomaret lah contohnya, dekat aja gitu. Kita naik motor ke sana. Posisinya apa kalau naik motor? Kita duduk. Ada kan yang naik motor sambil berdiri gitu. Nah, manusia modern zaman sekarang kebanyakan duduk. Banyak duduk artinya kita jadi kurang gerak. Ketika kurang gerak, kita memiliki aliran darahnya, sirkulasi darah juga berkurang. Sirkulasi darah berkurang, sirkulasi oksigen juga ikut, karena itu satu paket ya. Dari yoga, kita itu sebenarnya dengan yoga kita itu jadi memiliki sirkulasi darah yang cukup, dengan komposisi gerakan yang benar. Di yoga ini ya ada gerakan ke depan, ada gerakan ke belakang, membengkok ke kanan, membengkok ke kiri, memutar tubuh ke kanan, memutar tubuh ke kiri. Otomatis sirkulasi darah ada di situ. Dan ditambah dengan pola napasnya. Yoga sendiri itu sebenarnya bukan cuman kayak senam-senam biasa ya. Kalau senam-senam biasa kita nggak ada aturan napasnya, kayak nggak ada kan orang yang aerobik instrukturnya ambil napas, buang napas, nggak ada yang begitu. Kena musiknya aja udah nggak denger suara instrukturnya. Kalau di yoga ada yang namanya aturan napas, dan bernapasnya di yoga itu ini yang membuat yoga beda dengan olahraga yang lainnya. Jadi yoga bukan hanya olah fisik, tapi juga olah napas. Olah fisik membuat tubuh kita menjadi sehat secara fisik. Olah napas membuat pikiran, emosi kita juga ikutan sehat. Ketika kita terbiasa bernapas dengan pelan, panjang, dalam, artinya tenang ya, kita akan terbiasa untuk membawa pola napas ini ke kehidupan kita sehari-hari, di mana kita yang terbiasa bernapas cepat stres. Kalau kita sudah dapat stres di kehidupan di luaran sana, terus kita membawa pola napas yoga ke kehidupan kita akan bisa bernapas pelan. Otomatis detak jantung kita melambat. Akhirnya yang tadinya mau emosi meledak-ledak, jadi nggak jadi. Akhirnya yang keburu-buru mau ambil keputusan, kita bisa berpikir ulang. Akhirnya di luaran, ketika ada terjadi apapun itu, kita bisa
step back, mundur dulu, napas dulu. Itu dari kemana? Kebiasaan kita bernapas dengan benar. Jadi yoga sangat baik untuk kesehatan jiwa dan raga. Terutama saat ini di era digital, tadi saya bilang ya, era digital bisa diakses oleh siapapun, akhirnya membuat kita itu terlalu smart, terlalu pintar, efek negatifnya terjadi banyak kekhawatiran. Saya sendiri, di kelas saya, di member-member saya banyak sekali keluhannya yang tidak bisa tidur. Seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Arti, tidur tuh juga penting. Ketika kita tidak tidur, otomatis metabolisme juga terganggu. Itu benar banget. Jadi emang banyak sekali keluhan saat ini dengan permasalahan tidak bisa tidur. Lalu, ini saya cerita ya ke pengalaman saya aja ya. Ada member saya yang usianya masih remaja, cukup remaja lah hitungannya. Tapi karena anak sekarang terlalu mudah mengakses teknologi digital, akhirnya terjadi cara berpikir yang sangat jauh ke depan. Dan itu mengakibatkan orang kalau belum tahu apa yang akan terjadi, kebanyakan pasti pertama khawatir. Nah, khawatir tidak bisa diolah, akhirnya menjadi ketakutan. Ketakutan menjadi stres. Nah, ini yang akan mempengaruhi pola tidur, lalu hormon-hormon otomatis. Jadi, member saya masih muda, tapi sudah mengalami PCOS. Dan cara satu-satunya untuk mengatasi seperti ini adalah mengatur pola makan, pola istirahat, manajemen stres, dan yang pasti pola aktivitas. Kebetulan saya sendiri untuk tahun 2022 kemarin saya mendampingi Master Noel di banyak sekali kegiatan kami. Di sana banyak, salah satunya ada terapi ya, terapi otot dan sendi. Nah, di sana saya sangat sekali miris dengan banyaknya remaja yang mengalami kelainan tulang belakang. Karena apa ya? Karena kurang gerak tadi, banyak duduk. Ya, nggak bisa disalahkan juga ya. Waktu pandemi kemarin itu sekolah aja online, itu hampir anak saya sendiri dari jam 8 sampai jam 2 siang duduk posisinya. Ya, ini yang mengakibatkan tulang belakangnya banyak yang skoliosis. Tulang belakang tidak sehat, otomatis organ dalamnya yang ada di depannya juga akan terpengaruh kerjanya. Saya tidak bilang tidak sehat ya, tapi terpengaruh. Untuk baik sejauh apa tergantung parahnya. Jadi saya sangat menyarankan yoga untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga. Lalu apa hubungannya yoga dengan diet? Gini, ketika di kelas Ashtanga Yoga ya, saya berceritanya di situ karena saya fokusnya di Ashtanga Yoga. Yang saya pelajari juga Ashtanga Yoga, yang saya lakukan pun juga Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga sendiri itu adalah yoga yang masih sangat tradisional, yoga yang masih dijaga keasliannya turun-temurun dari generasi ke generasi. Kalau sudah teruji dengan waktu, artinya kebenarannya pun juga sudah teruji. Dan Ashtanga Yoga sendiri itu sebenarnya Ashtanga Yoga sendiri diciptakan oleh seorang profesor dengan 6 gelar keprofesorannya. Zaman dulu namanya Dasarnas Veda. Nah, kalau sekarang profesor lah. Satu aja susah, gimana 6? Jadi gimana briliannya orang ini. Beliau menciptakan sekuensnya Ashtanga Yoga itu, kalau Anda mengikuti Ashtanga Yoga, dimanapun Ashtanga Yoga itu sama. Kadang orang tadi yang saya bilang di awal, takut masuk ke kelas yoga karena takut untuk, saya nggak bisa cium lutut. Di Ashtanga Yoga, karena sekuensnya sama, sekuensnya tetap, jadi kita bisa membuat tubuh kita, pertama, oke, saya terima keadaan saya hari ini, saya nggak bisa cium lutut, tapi besok saya ulangi lagi, besoknya saya ulangi lagi, sampai akhirnya saya bisa cium lutut
Saya bisa backbending dengan bagus, saya bisa punya core yang bagus, saya punya flexibility yang bagus. Itu dibangun dari nol supaya tidak terjadi cedera. Nah, di Ashtanga Yoga sendiri, karena kita terbiasa untuk mengenali tubuh kita, bernapas dengan benar di situ, akhirnya itu membuat kepercayaan diri kita juga ada di situ. Oh, aku bisa kok ternyata. Yang kemarin aku nggak bisa gini, oh hari ini aku ternyata bisa. Nah, itu menimbulkan kepercayaan diri. Lalu ketika beryoga, banyak orang bilang, kenapa ya habis yoga kok lututku sakit? Sebenarnya lutut itu sakitnya sudah sebelum beryoga. Tapi karena kita seringkali sibuk dengan berbagai macam kegiatan kita, akhirnya kita nggak mendengarkan yang namanya tubuh kita, lupa sama yang namanya sakit. Kok lupa yang namanya sakit? Kakinya di mana aja lupa. Kalau saya di kelas saya bilang, langkah kaki kanan ke depan. Yang ada toleh, lihat-lihat gini. Sama kakinya sendiri dia nggak tahu, jadi harus lihat kakinya temannya di mana. Jadi seperti itu, kadang kita sangat kurang aware sama badannya kita. Nah, di situ akhirnya di Ashtanga Yoga, karena kita sering terbiasa mendengarkan tubuh kita akan mulai merasakan tubuh kita, oh ini nggak nyaman nih, berat badanku ini. Oh ini aku sakit nih. Jadi akhirnya dari situ timbul kesadaran, timbul kepercayaan diri. Nah, akhirnya kita mulai merawat diri, mulai mengatur makan. Diet, kalau menurut saya, bukan hanya sekedar mengurangi jumlah kalori yang masuk dalam tubuh, tapi lebih memperhatikan makanan apa yang bisa kita makan. Mengatur pola makan. Jangan takut, seperti tadi kata Miss Lisa ya, jangan takut dengan craving. Ya, saya sendiri juga cheating meal itu wajib untuk kita masih tetap menjadi manusia. Jangan cheating day ya, kalau cheating day itu ngawur. Jadi lebih baik cheating meal. Makanlah apa yang memang kalian mau. Makanlah apa yang memang kita suka. Kalau umpama saya bilang di sini pizza, makanlah. Nggak apa-apa. 1 kali dalam 1 minggu. Pola diet saya sendiri adalah saya tidak makan tepung. Saya gluten free, tapi saya masih makan gluten 1 minggu 1 kali. Itu cheating meal saya. Saya makan apa? Saya suka mendoan, saya makan mendoan. Saya suka kepingin makan mie, saya makan mie. Sama seperti tadi Miss Lisa bilang, jumlahnya nggak banyak-banyak kalau makan. Secukupnya. Lalu makanlah makanan yang tidak banyak proses olahan di sini. Jadi kalau kayak saya bilangnya roti gitu ya, itu kan sudah dari tepung. Tepung sudah diolah sebelumnya, dimasak lagi, dibikin lagi, dicampur, dipanggang. Ini sudah produk olahan di sini. Jadi kalau saya bilang lebih baik makan makanan yang sealami mungkin. Saya sendiri tahun kemarin, sedikit cerita tentang saya mengalami sebuah gangguan hormon juga karena saya tidak bisa menjaga pola aktivitas saya terlalu banyak sekali bekerja, mengajar kelas, lalu hilang istirahatnya saya, terus saya makannya, padahal saya tidak makan, tapi saya justru berat badannya naik. Setelah saya periksa ke dokter, ternyata saya mengalami gangguan hormon juga. Setelah itu saya mulailah mengatur makan. Saya intermittent fasting, saya tidak makan gluten, dan saya menghindari makanan yang terlalu banyak diolah. Jadi saya berprinsip untuk saat ini adalah makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Itu yang saya pegang untuk saat ini. Jadi apapun rasa itu, sealami mungkin ternyata itu lebih nikmat. Karena itu yang membuat kita, oh ternyata rasanya itu ini ya. Karena kalau kita kayak makan gorengan-gorengan aja, rasanya itu cuma asin sebenarnya. Dan gurih. Tapi ketika kita makan, contohnya ini buah-buahan ya di pagi hari. Saya paling tidak makan buah-buahan 3 macam pagi. Pisang, apel, pepaya. Oh ternyata rasanya itu ini. Dan membuat setelah kita terbiasa makan makanan yang alami ini, membuat lidah kita itu menjadi lebih peka lagi.
terhadap rasa-rasa makanan. Dan ini pertama saya mulai dari diri saya. Tadi Dokter Arti bilang banyak sekali Indonesia mengalami obesitas. Ya, sebenarnya saya mengajak juga ibu-ibu untuk memulai hidup sehat dari kita sendiri. Karena kalau di yoga, ibu itu adalah alam semesta. Jadi kalau di rumah, pusat senternya itu kita. Kalau kita jaga makan, kita jaga pola istirahat, kita jaga pola stres, otomatis satu rumah ikut. Mau nggak mau, itu akan melihat kita. Jadi mulailah dari diri kita, makan buah-buahan, makan sayuran, makan makanan sehat, olahraga, jangan marah-marah terus, atur napas. Nanti serumah damai, tenang gitu. Kayaknya sampai sini dulu yang akan saya bicarakan mengenai yoga, dan saya mau mengingatkan join di Body Goals volume 2 yang akan mulai per Februari, Desember sampai Desember 2023 dengan komunitas Diadona. Boleh klik link yang ada di bio nanti dan bisa DM langsung ke Mbak Mimin di Instagramnya diadona.id. Nanti ketemu juga dengan saya di program yoganya. Kita akan membuktikan seberapa ngeri sih yoga. Kalau ternyata nggak ngeri, lanjutkan. Nggak akan ngeri kok. Dengan didampingi guru yoga yang memang certified di bidang certified, benar. Ya. Wah, wah keren banget nih Coach Monique, pemaparan materinya luar biasa. Jadi kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Gokil banget. Oke, kita langsung aja mencari penanya juga untuk di sesi kali ini. Silahkan teman-teman masih yang sorry, nggak kedengeran suaranya. Tes. Iya, sorry nggak kedengeran barusan suaranya. Oke. Iya, boleh diulang. Penanyanya tadi aku tunjuk adalah Kak Endang. Silahkan Kak Endang bisa on cam dan di unmute. Halo, kedengeran ya? Halo, kedengeran. Oke, terlihat juga. Halo, selamat siang, Coach Monique. Siang, Mbak Endang. Aku mau nanya, karena kan aku memang juga sering latihan yoga. Mostly setelah habis latihan tuh rasanya memang lebih seger. Tapi segernya tuh relatif relax. Jadi cenderung kalau tidur itu lebih nyaman, kemudian pikiran juga tenang. Relax lah intinya. Cuman ada kala setelah latihan tuh sedikit sih, nggak sebanyak kayak yang relaxnya. Cuman saya sering bingung gitu, kenapa kadang nyaman, kenapa kadang malah sebaliknya, kayak jadi kayak berigas istilahnya, energinya tuh banyak sehingga mau tidur tuh susah malahan seperti itu. Terus pikiran tuh malah kayak banyak yang dipikirin gitu, instead of kita jadi tenang dan relax seperti itu. Nah, mungkin apakah ada tips atau trik yang perlu kita perhatikan kalau kita pengen mendapatkan hasil yoga yang maksimal, hasil latihan yoga yang maksimal, yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan latihan, saat kita melakukan latihannya, dan sesudah latihan itu sendiri. Karena biar konsisten, hasil maksimalnya itu konsisten gitu. Gitu, Coach Monique. Thank you. Thank you juga Kak Endang. Kita tampung dulu ya Coach ya. Jadi aku akan tunjuk dulu yang penanya keduanya. Aku udah lihat dari tadi juga nih raise hand-nya Kak Dianti. Silakan bisa di unmute dan di on cam. Ya. Halo, silakan Kak. Halo, makasih Kak. Iya dari tadi mau nanya. Ya aku mau tanya sama Coach Monique, kalau yoga ini kan seberapa efektif sih untuk diet? Karena kan kalau dilihat kan gerakannya itu tidak seperti aerobik yang banyak mengeluarkan keringat gitu. Apakah efektif untuk diet yang menurunkan berat badan? Dan satu lagi, kalau untuk ibu yang habis sesar aman nggak ya untuk yoga gitu? Makasih. Oke, sama-sama Kak Dianti, kita tampung dulu. Dan seperti aku akan tunjuk satu
skip lagi. Skip lagi. Sinyalnya putus. Oke, sorry. Ya. Silakan untuk Kak Bogi Triwahyuni ya. Tadi silakan Kak. Oke, selamat siang Coach Monik. Kan saya tuh pernah dengar ya ada ungkapan tentang yoga adalah lebih dari sekedar peregangan. Kemudian kira-kira itu bagian fisik manakah yang ikut andil dalam latihan yoga tersebut. Kemudian adakah trik pernafasan khusus untuk yang kita maksudnya trik pernafasan itu apa ada gitu? Oke. Tes. Apa dengar suara saya? Dengar, Kak. Oke, saya ini mana Mbak Ivy? Wait, tunggu. Oke, saya jawab aja ya pertanyaannya. Tadi nomor 1 dari Mbak Endang. Setelah latihan kadang kerasa nyaman, kadang kerasa terlalu bersemangat, terlalu nggak bisa sampai jadi too much thinking. Jadi gini, ketika kita beryoga, saya selalu bilang ya kalau di kelas ya, Kak Endang sendiri ini adalah sering ikut yoga bersama saya. Dia pasti tahu ketika di kelas saya selalu bilang, dengarkan tubuhmu. Kadang kita sebagai manusia, seperti yang tadi sudah saya ceritakan sebelumnya, seringkali kita itu tidak mendengarkan tubuh kita, lebih mengikuti nafsunya kita. Kalau di kelas terutama ya, that's why kalau yoga, di asana yoga, itu fokusnya sama napas sama tubuh kita sendiri. Jadi kita nggak sempat ngeliatin yang lain-lainnya. Karena dari situ kita bisa dapat rileksnya, kita bisa dapat fokusnya, dapat tenangnya ke diri kita, kenalan sama badan kita lagi. Langkahkan kaki kanan ke depan. Kaki kanannya di mana? Lupa di mana kaki. Karena terlalu sibuk mengurusi yang lainnya, lupa mengurusi badan sendiri, lupa kenalan sama badan sendiri. Jadi kadang kita di kelas yoga terlalu berapi-api, bersemangat, lihat temennya, oh kok dia udah bisa gitu, saya belum bisa. Jadi akhirnya kita terlalu memaksa diri kita. Itu yang membuat kita ketika selesai beryoga, jadi nggak bisa rileks. Padahal harusnya rileks, malah dapatnya capek. Sekarang gini ya, saya mengibaratkan barang elektronik. Barang elektronik sekarang yang ada di luaran adalah semuanya hemat energi. Sekarang masa iya sih kitanya pakai barang yang hemat energi sama tubuh kita aja nggak bisa hemat energi. Energi itu adalah hasil dari kita mengolah napas dan gerakan ketika kita beryoga. Energi sendiri itu kalau diibaratkan di barang elektronik adalah baterainya. Nah, penting kan itu. Kita meningkatkan energi untuk melakukan aktivitas kita berikutnya. Jadi kalau sampai kita nggak bisa mengolah energi terlalu banyak dipakai di kelas yoga, yaitu adalah berarti kita kurang menyadari tubuh kita ketika kita beryoga. Dengarkan tubuh ketika kita beryoga. Kalau belum nyaman, ya kurangi posenya. Kalau napasnya mulai kecepatan, pelankan napasnya. Carilah posisi yang nyaman. Seperti itu ya. Apakah cukup jelas, Mbak Endang? Oke. Saya lanjut. Iya, ke pertanyaan kedua. Tadi saya karena sinyal ya, ke-skip namanya, maaf. Tapi saya catat pertanyaannya. Iya. Namanya Kak Dianti. Oh iya, Kak Dianti, maaf ya karena ke-skip sinyal. Jadi tadi pertanyaannya adalah seberapa efektif yoga untuk diet dalam menurunkan berat badan. Kalau sudah pernah coba asana yoga, nggak akan bilang yang namanya yoga nggak bisa keringetan. Bisa dicoba ya nanti di kelas kita di bulan Februari.
Oke, di yoga sendiri yang dikerjakan kalau umpama Anda nge-gym, yang dikerjakan itu cuma otot bagian luar dan tengah. Di Ashtanga Yoga kita dapat dalam, tengah, dan luar. Jadi seberapa efektif pembakaran kalori dapat, lalu pengencangan otot juga dapat. Jadi paket lengkap di sini ya. Nanti kita ketemu di Februari. Boleh dicoba. Terus setelah sesar, operasi sesar aman apa enggak? Sudah berapa bulan setelah sesar? Setelah operasi apapun, kalau di yoga saya menyarankan 3 bulan setelah tindakan medis tersebut. Jadi itu untuk amannya ya. Lalu sampai sini ya cukup jelas ya. Dan tetap nanti setelah masuk kelas harus ngomong dulu sama saya. Di sini umpama kalau saya ikut kelas saya loh ya, harus ngomong dulu sama pelatihnya supaya saya bisa mengamankan seluruh postur dan Anda ketika beryoga. Ya. Terus untuk Kak Bogi, tadi pertanyaannya adalah yoga adalah lebih dari sekedar peregangan. Bagian fisik mana yang andil dalam tubuh ketika kita beryoga? Seluruh tubuh dari atas sampai bawah. Dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Itu semua aktif kalau di Ashtanga Yoga. Jadi kita nggak boleh pilih kasih sama badan kita. Kita harus semuanya. Kita melatih bagian bawah, kita harus melatih tengah, kita harus melatih atas. Jadi semua dapat. Terus latihan napas, tekniknya apa aja? Napasnya harus pelan, panjang, dalam. Bernapasnya pun juga sama. Pelan, inhale, exhale-nya juga pelan. Jangan buru-buru. Oke, sampai situ aja. Kalau ingin tahu lebih jauh lagi, kita praktek aja. Nggak usah banyak tanya. Gitu. Praktek di bulan Februari. Oke, nggak sabar banget nih. Oke, thank you so much Coach Monique atas jawabannya. So, teman-teman itu tadi ya akhir dari event kita di pagi hari ini sudah kita ikuti bersama gitu dari sesi 1, 2 sampai 3. So, ini adalah penghujung acara. Teman-teman bisa banget untuk share acara ini ke Instagram teman-teman semua. Nah, sebelumnya kita akan foto bareng dulu kali ya. Jadi kita groovy virtual gitu. Kita foto bareng. Teman-teman bisa banget screen capture layar ini. Mungkin oke, mau touch up dulu, benerin rambut yang belum on cam, kita on cam dulu biar cakep gitu semua ya. Untuk di-upload di story dan di-mention di @diadona.id. Karena nanti akan ada bingkisan menarik sepertinya dari redaksi kami. Oke, semuanya sudah siap. Aku akan hitung mundur. Oke. 3, 2, 1. Oke, mungkin bisa sekali lagi. Kita foto bareng. 3, 2, 1. Oke, itu tadi sudah. Teman-teman silahkan bisa taruh di Instagram kalian. Jangan lupa di-mention @diadona.id. Bagi penanya yang beruntung juga nanti dapat bingkisan menarik ya dari kami. So, nanti tunggu aja untuk dihubungi gitu sama admin kami. Kalau gitu, sayang sekali, waduh aku jujur sedih sih, udah berakhir nih obrolan kita, nggak kerasa banget, kurang lebih selama 1,5 jam kita udah ngobrol. Terima kasih sebanyak-banyaknya aku ucapkan kepada pemateri kita, untuk Dr. Indira, untuk Miss Liza, dan Coach Monique yang sudah meluangkan waktu dan sharing-sharing insight yang luar biasa keren di Hari Gizi Nasional ini. Teman-teman yang udah join juga terima kasih banyak yang sudah join dari awal sampai akhir, yang sudah bertanya terima kasih, tapi yang belum sempat nih pertanyaannya disampaikan bisa banget di reach out di Instagram masing-masing dari speakers kita hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga teman-teman. Kalau gitu pamit undur diri, terima kasih dan have a nice day ya semua. Bye-bye. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat siang. Waalaikumsalam, makasih Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali.